Tahukah Anda tentang geoinformatika? Video ini akan membahas mengenai kajian geoinformatika. Bidang ilmu geoinformatika merupakan bidang ilmu paling muda dari kajian ilmu spasial. Berdasarkan waktu lahirnya, kajian ilmu geoinformatika didahului oleh kelahiran GIS atau Geographical Information System pada tahun 1968. Kemudian ilmu geomatika pada tahun 1981 yang merupakan bagian dari bidang ilmu teknik rekayasa dan geodesi. Kemudian barulah lahir ilmu geoinformatika pada tahun 2000 seiring dengan lahirnya teknik komputasi yang tinggi dan perangkat keras yang mendukung. Geoinformatika sebagai sebuah bidang ilmu merupakan irisan yang menggabungkan keilmuan sistem informasi dan ilmu komputer dengan semua infrastrukturnya guna menjawab permasalahan kebumian yang semakin kompleks dengan ukuran data yang semakin membesar. Kemudian, geoinformatika merupakan bidang kajian ilmu multidisipliner, di mana memiliki teknologi inti yang mendukung dalam proses akuisisi data geospasial, analisis, dan visualisasi data-data geospasial. Akuisisi pada geospasial biasanya dilakukan oleh sensor pada satelit observasi bumi, yang kemudian dianalisis menggunakan GIS dan kemudian divisualisasikan oleh layar komputer. Geoinformatika juga melakukan analisis dan pemodelan, pengembangan database geospasial, perancangan sistem informasi, dan interaksi manusia dan komputer, atau yang kita sebut dengan HCI. Kesimpulannya, geoinformatika adalah sebuah ilmu dan teknologi yang mempelajari bagaimana mengumpulkan, menyimpan, menganalisa, dan memodelkan data-data geospasial menggunakan bantuan komputer dan teknologi informasi. Kajian geoinformatika memiliki 5 dimensi, berupa longitude, latitude, dan altitude yang merupakan lokasi, kemudian waktu, dan skala. Mengetahui di mana suatu peristiwa terjadi merupakan hal yang paling penting, karena lokasi geografis merupakan atribut yang paling penting dari suatu aktivitas. Kajian geoinformatika memiliki 3 terminologi utama. Pertama, terminologi geografis, yaitu hal di atas permukaan bumi yang batas atasnya adalah iklim dan atmosfer, dan batas bawahnya adalah bebatuan dan lapisan bumi yang masih dipengaruhi oleh aktivitas manusia, alam, maupun interaksi antar keduanya. Kedua adalah terminologi spasial, yaitu merujuk kepada ruang atau lokasi geografis yang spesifik. Ketiga adalah terminologi geospasial, potongan spasial yang diaplikasikan pada permukaan bumi. Geoinformatika menjadi spesial karena semua aktivitas manusia berlangsung di atas permukaan bumi dan setiap keputusan yang diambil selalu melibatkan komponen geografis. Kajian geospasial juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011, yaitu pasal yang dianggap penting dalam kajian geoinformatika. Kemudian, apa itu pola pikir geospasial? Pengetahuan geospasial adalah pengetahuan hibrid yang diperoleh dari ilmu geografi yang berbasis pada lokasi, ruang, dan waktu. Pola pikir ini termasuk di dalamnya kemampuan kognitif akan ruang, alat, dan representasi, serta kemampuan melakukan proses dan analisis. Kita
perlu memahami fenomena-fenomena yang terjadi di muka bumi, memecahkan permasalahannya, dan mengkomunikasikan dengan berbagai pihak agar tercapai keseimbangan dan keberlanjutan hidup yang baik. Pengetahuan geospasial yang merupakan dimensi yang esensial, yaitu meliputi: pertama, pemahaman mendalam akan konsep geografi dan fondasi berpikir spasial. Kedua, kemampuan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak GIS dengan aman. Ketiga, kemampuan untuk melakukan kerja lapangan secara mandiri maupun kelompok. Keempat, kemampuan untuk menulis baris program atau skrip menggunakan bahasa pemrograman tertentu untuk menangani data geospasial berukuran sangat besar. Kelima, kemampuan untuk bekerja dengan ahli dari multidisiplin lain dan terbuka akan hal-hal baru. Terakhir, kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama dengan semua pihak guna mencapai kebaikan dan solusi bersama. Terima kasih dan sampai jumpa di mata kuliah pengantar geoinformasi selanjutnya.